kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita teduhkan hati kita. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian hanya untuk Allah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Ketika kita melihat betapa luar biasa ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka tidak putus rasa heran kita, rasa kagum kita, sehingga kita pun berkata, sungguh besar Kau Allahku. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Mari kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku.
langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Allah sumber kuatku yang kita sambung dengan pujian hatiku percaya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi selain hanya Kau. Hanya Tuhan satu-satunya yang memiliki kehidupan kita dan Dia milik kita yang satu hari dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi hanya jauh dariku, tak pernah pergi dariku.
Tapi bukankah seringkali kita yang sering menjauh dari Tuhan? Kita seringkali menjauh dari kasih setia Tuhan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Apa yang kita mau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Waktu itu mari kita datang, kita telah melihat betapa bukti kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib demi kita manusia terlalu besar. Tuhan telah menderita menggantikan kita. Akankah kita membuatnya menderita lagi dengan kehidupan kita yang penuh dengan dosa? Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita. Kita nyanyikan bersama pujian. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Puji Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju.
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita menyembah Dia sebab besar perbuatannya yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Sebab Kau besar. KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Kami boleh ada hingga hari ini. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh diberi perlindungan oleh Tuhan. Hari-hari hidup kami ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan.
kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur lagi akan diperlengkapi dengan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang membaca, merenungkan, mendengarkan bagian firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikannya dimampukan oleh Tuhan. Dan setelah itu kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari ini, hari-hari selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasai semua kami, kuasai tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hanya karena anugerah Allah kita boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 16. Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab atau di HP masing-masing, saya akan membacakannya. Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, demikian teks yang mendasari khotbah kita di pagi hari ini. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, tentunya kita tema yang akan kita lihat hari ini yaitu kesatuan. Kita tahu binatang ini, ya kan, pasti orang tahu adalah belalang, serangga pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan belalang ini orang tahu ada yang besar. Nah, ada belalang raksasa, kecuali di animasi. Ia sangat kecil, tidak memiliki pertahanan apa-apa kalau hanya satu belalang. Dia memang bisa terbang jauh dengan melompat dan bisa terbang, tapi dia binatang yang sangat lemah. Setiap kali bisa ditangkap atau dimakan pemangsanya. Kalau ada belalang di rumah, saya tangkap, kasih ke tetangga sebelah, kan ada burung yang suka makan belalang katanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu ekor belalang tidak akan mempengaruhi apa-apa. Kita bisa dengan mudah menangkap atau menghalaunya. Setiap saat bisa jadi santapan pemangsanya. Namun apa yang terjadi kalau belalang itu dalam jumlah yang banyak? Dikala mereka bergerombolan bersatu dan pergi ke suatu tempat, kita tahu yang akan terjadi suatu hal yang luar biasa.
tanah pertanian yang sangat luas sekalipun akan habis dimakan belalang ini dalam sekejap. Beberapa tahun lalu di daerah Afrika seringkali muncul belalang di satu daerah dan memakan habis tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan memang di Alkitab pun kita tahu bersama sudah ditulis, kita ingat pada waktu bangsa Israel mendapatkan tulah dari Tuhan, dan salah satunya adalah tulah belalang. Di Keluaran 10 ayat 14 dan 15 di situ dikatakan belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang seluruh tanah Mesir. Betapa luar biasa belalang yang sangat kecil, tidak berdaya kalau dia hanya seorang diri, tetapi dikala mereka bersatu untuk mengerjakan satu tujuan yang sama, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Nah, hal ini juga yang sama dengan umat Tuhan, dengan gereja Tuhan. Dikala kita bersatu sebagai satu kesatuan untuk melangkah mencapai tujuan bersama-sama, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar, akan dapat menjangkau banyak orang, dan terlebih akan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya itu pun akan terjadi di gereja kita ini. Walaupun memang GKI baru satu di Bitung saat ini, tetapi dikala jemaat yang bersatu, kelak nanti akan ada banyak lagi orang-orang yang kita jangkau bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesatuan orang percaya sangat penting untuk boleh mencapai tujuan yang diharapkan, atau bagi gereja kita untuk mencapai visi yang ingin kita capai. Mengapa sangat penting? Secara khusus kesatuan orang percaya ataupun gereja Tuhan, karena ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Orang tahu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu, agar supaya mereka melihat, agar supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di mana kesatuan umat percaya sangat penting di sini, dengan tujuan doa Tuhan Yesus adalah supaya orang boleh mengenal Sang Bapa yang saya dan saudara percayai. William Barclay menulis seperti ini: di mana ada perpecahan, di mana ada eksklusivisme, di mana ada persaingan di antara gereja-gereja, di antara anggota jemaat dalam gereja, kekristenan dirugikan dan doa Yesus untuk kesatuan murid-muridnya dibuyarkan. Injil tidak bisa diberitakan dengan sungguh-sungguh di jemaat manapun juga yang tidak merupakan satu kelompok kesatuan saudara bersaudara. Ini suatu pernyataan yang luar biasa dari seorang teolog. Di mana ada perpecahan, di mana ada eksklusivisme atau ada kelompok-kelompok di dalam satu persekutuan orang percaya, di mana ada persaingan baik antar gereja, baik antar jemaat dan sebagainya, disitulah Injil tidak bisa diberitakan. Walaupun mungkin visi merupakan visi yang sangat indah, visi yang sangat baik, misi yang dilakukan misi yang sangat baik, tapi dikala ada orang-orang yang mulai menyendiri, membuat hal-hal sendiri, tidak bersama-sama, di situ sulitlah Injil untuk diberitakan. Dunia tidak bisa diinjil oleh gereja yang bersaing. Dunia tidak bisa diinjil oleh kelompok orang yang bersaing dengan kelompok-kelompok yang sama, yang adalah tujuannya sama, yaitu untuk orang lain boleh mendengarkan berita Injil. Tapi Injil bisa diberitakan dikala kelompok-kelompok orang percaya, gereja-gereja Tuhan, bahkan jemaat-jemaat yang ada bersatu padu, walaupun berbeda kelompok, berbeda denominasi, tapi saling menopang satu dengan yang lain, walaupun yang paling minimal lewat doa. Dikala menopang lewat doa ada satu kesatuan, apalagi kalau sudah bergandengan tangan bersama-sama, maka saya percaya gereja Tuhan akan sangat berkembang dan Tuhan boleh dimuliakan. Dan inilah yang menjadi doa dari Tuhan Yesus,
Sehingga penting bagi saya dan saudara untuk boleh tetap bersatu, mengerjakan panggilan Tuhan lewat diri kita masing-masing. Panggilan kita sama, walaupun berbeda latar belakang, walaupun berbeda warna kulit dan sebagainya, tetapi tujuan saya dan saudara dikala dipanggil adalah untuk kemuliaan Allah. Dan dikala orang bersatu padu, maka kesatuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu bisa tercapai. Kemudian hal yang berikut, mengapa kesatuan kita perlu sebagai orang percaya sangat penting. Mari kita lihat dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kesatuan orang-orang percaya, kesatuan gereja Tuhan sangat penting, karena kesatuan jemaat atau umat Allah timbul dari kesatuan Allah yang bersumber dari Allah yang satu. Allah yang satu, kesatuan kita adalah berdasarkan dari Allah yang satu. Satu Roh Kudus, karena kita adalah satu tubuh di ayat 4. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita memiliki satu pengharapan. Saya dan saudara memiliki satu iman dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita yang sama, yaitu Dialah Allah yang di atas semua, yang oleh semua dan di dalam semua, yang berkuasa. Sama Tuhan kita, Allah kita adalah sama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ada yang beda. Gereja-gereja yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sama sesungguhnya. Kita memiliki Allah yang satu, sehingga sesungguhnya harus ada kesatuan. Pentingnya kesatuan karena ini adalah dari kesatuan Allah di dalam ketritunggalan Allah, Allah yang tunggal. Dan kita harus senantiasa bersatu. Sehingga dalam ayat 3 Paulus mengatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan dan damai sejahtera. Kita harus senantiasa berusaha. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk memelihara kesatuan itu. Dalam bahasa Yunani kata kesatuan itu dalam bentuk present, sehingga mau menunjukkan bahwa usaha itu harus dilakukan secara terus-menerus, tanpa henti. Dikala sudah tidak ada usaha dari orang-orang percaya, dari gereja Tuhan, atau mungkin dari lingkup kecil, dari keluarga, tidak ada lagi usaha untuk memelihara kesatuan. Di situ adalah awal dari kehancuran orang percaya, awal dari perpisahan orang-orang yang percaya. Untuk itu kita harus bersatu, harus dilakukan oleh semua orang-orang percaya, harus terus dikerjakan oleh orang-orang percaya, pribadi lepas pribadi, harus bersatu dan sama-sama mengerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu yang ditulis di Efesus 4 ayat 1. Kalau kita lihat, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang-orang yang telah dipanggil, yaitu umat Tuhan yang telah dipanggil menjadi satu kesatuan, menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini, harus senantiasa bersatu. Dan sesungguhnya yang paling diserang oleh kuasa iblis, kuasa jahat, adalah kesatuan orang percaya. Karena kita tahu kalau tercerah berai, maka dengan mudah satu persatu bisa digoda, diganggu oleh kuasa si jahat. Itu sama juga dalam ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kesatuan harus dilakukan oleh semua orang, jemaat Tuhan, siapapun dia, mulai dari jemaat biasa yang mengatakan jemaat biasa-biasa saja, ataupun para petinggi-petinggi yang ada. Pemimpin-pemimpin harus senantiasa mengerjakan kesatuan itu, agar supaya kesatuan boleh tercapai. Dan yang memberi, yang Tuhan perlengkapi untuk mengemban tugas itu, yaitu di sini katakan para rasul. Yang memang rasul sana ada, nabi-nabi, tapi mereka yang mengaku pelayan-pelayan Tuhan, yang menyuarakan suara kenabian,
suara para rasul itu juga yang harus ambil bagian. Tentunya kita punya pengalaman betapa kalau ada di satu kelompok, dikala mulai ada main melakukan hal sendiri, maka pasti disitulah akan terjadi perpisahan, perpecahan. Nah, apa usaha yang harus saya dan saudara lakukan untuk kesatuan terjadi bagi kita orang percaya secara besar, garis besar di tengah dunia ini, maupun bagi gereja kita yang ada saat ini? Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kesatuan? Ayat 1 ditulis di situ. Kembali ke ayat 1, berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Terjemahan lain menulis, hiduplah sesuai dengan kedudukan sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, supaya kamu hidup sebagaimana umat Allah harus hidup, supaya hidup dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Dia dipanggil. Inilah yang harus kita lakukan. Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dikala Tuhan memanggil dan semua kita hidup berpadanan dengan panggilan kita, dengan dasar yang sama, yaitu pengajaran Tuhan, firman Tuhan, maka kesatuan itu bisa terjadi. Sama dengan yang ditulis di 1 Tesalonika 2 ayat 12, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya gereja Tuhan kalau semua hidup sesuai dengan kehendak Allah, hamba-hamba Tuhan semua melakukan sesuai dengan kehendak Allah, tujuan kita sama. Nah, ada yang beda. Walaupun mungkin kita di lembaga yang berbeda, lembaga yang lain, tapi sebenarnya semua gereja yang tetap memakai salib sebagai dasar pelayanannya, Alkitab sebagai dasar pengajarannya, Yesus Kristus sebagai Tuhan kepala gereja, maka harusnya kita bisa bekerja bersama. Kita bisa bersatu untuk mengerjakan tujuan yang besar, tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, hidup yang bagaimana yang diinginkan Allah terhadap orang-orang yang dipanggilnya untuk boleh memelihara kesatuan? Hidup yang bagaimana dari umat Tuhan, dari saya dan saudara, agar supaya kesatuan itu bisa tercapai. Walaupun memang berat, tapi bagian ini mengatakan hal itu. Yang pertama, Efesus 4 ayat 2 yang bisa kita lihat, ini melambangkan apa? Kerendahan hati. Dikala setiap orang percaya, umat Tuhan ada kerendahan hati, maka di situ pasti akan ada kesatuan. Nah, dunia kuno memandang sangat rendah terhadap kerendahan hati, di mana kata rendah hati di dalam bahasa aslinya dikelompokkan kepada kata-kata yang berarti rendah, budak, cemar, melata, dan hal-hal yang bersifat rendah. Tetapi mulai adanya kekristenan, setelah Kristus dengan kerendahan hatinya ada di tengah-tengah dunia, kerendahan hati merupakan menjadi suatu nilai yang sangat luar biasa, sifat yang sangat mulia, sifat yang utama yang harusnya menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dikala orang yang rendah hati, itulah orang yang akan diperhatikan oleh Tuhan, bahkan diperhatikan juga oleh sesama. Tapi dikala orang yang tinggi hati, mungkin kalau dia baik, orang akan peduli. Tapi setelah tidak baik lagi, orang mungkin tidak akan peduli lagi. Tapi dikala kita, orang-orang percaya, tetap bersikap rendah hati, karena itu menjadi sifat yang utama setelah Kristus datang ke tengah-tengah dunia dan Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Rendah hati harusnya menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, karena kerendahan hati Kristen berasal dari pengenalan diri. Di saat saya dan saudara mengenal diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita akan tahu siapa kita di dalam kehidupan kita. Kita tahu, walaupun mungkin kita banyak hal, kita tahu kita juga memiliki hal-hal yang membutuhkan orang lain, hal-hal yang kurang dibandingkan orang lain. Di saat kita mengenal diri kita sendiri, tahu diri kita sendiri, maka kita akan tahu bersikap di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi kita, apalagi kita yang sebagai orang-orang yang percaya, orang yang paling mengenal dirinya sendiri, di
saat dia sudah datang kepada Tuhan. Dia akan tahu bahwa sesungguhnya dia pun sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, hanya karena anugerah dari Tuhan. Kemudian kerendahan hati Kristen berasal dari bersumber dari hidup yang mengikuti kehidupan Kristus dan hidup yang ada di dalam terang tuntunan Allah. Di saat kita hidup bersumber dari kehidupan mengikuti kehidupan Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati, karena Allah adalah Allah yang sempurna dan kita manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan dari Allah, sehingga kita tetap ada batasnya di dalam kehidupan ini. Dan kita tidak akan pernah sekali-kali untuk menyombongkan diri, karena ada Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikala kita membandingkan dengan orang lain yang mungkin setara atau lebih rendah, kadang-kala orang bisa menyombongkan diri. Tetapi kalau kita lihat, masih ada orang mungkin yang lebih. Tapi kalaupun kita tidak memandang orang, masih adalah Allah yang paling tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Maka kita akan menyadari betapa terbatasnya kita, sehingga kita tidak mungkin untuk menyombongkan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepuasan diri sendiri tergantung pada tolok ukur yang kita pakai untuk membandingkan diri kita. Jika kita membandingkan dengan sesama kita sendiri, maka kita mungkin bisa melihat keunggulan diri kita. Tapi dikala kita membandingkan dengan Kristus, dengan Allah sang penguasa alam semesta ini, harusnya kita tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Dan yang terakhir, kerendahan hati Kristiani datang dari kesadaran kita yang terus menyadari akan hakikat kita sebagai makhluk ciptaan. Ada batasnya, sehingga harusnya kita mutlak bergantung kepada Allah di dalam kehidupan kita. Di saat kita menyadari dan sadar bahwa kita ini ciptaan, harusnya sebagai ciptaan tidak mungkin membanggakan diri dan membandingkan diri dengan Sang Pencipta. Harusnya, walaupun kadang ciptaan itu bisa membanggakan diri dan bahkan berusaha untuk melebihi dari Sang yang menciptakan diri, harusnya tidak. Di saat kita menyadari hakikat kita adalah makhluk ciptaan, maka kita tahu kita adalah tetap terbatas dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Kemudian sifat yang kedua yang harus ditunjukkan supaya kesatuan, di samping yang tadi adalah kerendahan hati dari orang-orang percaya, maka sifat yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut sebagai sifat penengah antara sangat marah dan tidak pernah marah. Ini bahasa aslinya Praus. Ia orang yang selalu marah pada saat yang tepat dan yang tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Bukan lemah gemulai, ya kan? Banyak sekarang orang lemah gemulai, tapi kita orang-orang percaya diminta untuk memiliki hidup, memiliki hati yang lemah lembut, akan bertindak dengan bijaksana di situasi yang tepat dan di saat yang tepat. Kalaupun mau marah di saat yang tepat. Kita ingat Tuhan Yesus pun pernah marah, tapi dia marah di situasi yang tepat, di saat yang tepat. Itulah orang yang lemah lembut. Nah, kata Praus ini adalah kata yang dipakai untuk menyebut binatang yang sudah terlatih, jinak, serta dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemilik atau pawangnya. Dengan demikian orang disebut lemah lembut jika naluri dan nafsunya terkendalikan oleh sang pemilik, Sang Pencipta. Kita tahu kalau ada binatang yang paling buas sekalipun, kalau sudah bisa dikendalikan oleh sang pawang, maka bisa dikendalikan dengan baik. Begitu juga dengan kita. Sang pawang kita, Sang Pencipta kita adalah Allah. Dan orang yang dikendalikan oleh Allah harusnya orang yang lemah lembut di dalam kehidupannya. Kemudian sifat yang ketiga yang harus ditunjukkan supaya kesatuan dapat terpelihara adalah sifat ini, yang kadang-kala seringkali katakan kita tidak pernah sabar. Tapi harusnya ada kesabaran supaya kesatuan bisa tercapai. Ini memiliki beberapa makna dari kesabaran yang bisa kita lihat, yaitu mengandung pengertian semangat yang tak kenal menyerah dan yang mendatangkan pahala karena ketahanannya sampai akhir. Tidak pernah menyerah.
Walaupun ada tantangan dan pergumulan, dia akan sabar melewati segala sesuatu. Tidak pernah dihancurkan oleh kegagalan. Dia akan tetap semangat untuk boleh melangkah di dalam kehidupan. Bagi kita orang percaya, mungkin dikala kita jatuh satu kali, tapi kita akan bangun kembali dan melangkah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kita tahu orang-orang seperti ini, para atlet, tak mungkin mereka pernah gagal. Tak mungkin mereka tidak pernah kalah. Tapi sesungguhnya mereka bisa meraih kemenangan, dan akhirnya meraih kemenangan puncak adalah dikala mereka sabar melakukan apa yang menjadi panggilan mereka. Dan saya percaya kita umat Tuhan pun, walaupun mungkin ada kegagalan, walaupun mungkin ada tantangan, dan kita tetap sabar dan kembali ke rel yang benar, ke tujuan yang benar, maka pasti kita akan meraih kemenangan. Kemudian hal yang berikut, sabar diberikan makna sebagai dipakai untuk menyebutkan kesabaran terhadap sesama manusia, yaitu semangat untuk membalas dendam tetapi tidak pernah dilakukan. Semangat yang selalu menolak untuk membalas dendam. Ini juga sabar. Memang sesuka sekali kamu tumbuh orang sana misalnya, tapi orang tidak melakukannya. Ya, sebagai manusia ada keinginan seperti itu. Suka sekali mau balas. Kalau boleh dia jadi begini. Tapi orang tidak pernah melakukannya. Itulah kesabaran. Misalnya seperti ini. Ya kan? Orang lihat kalau ada anjing besar dan anjing kecil. Kadang-kala anjing kecil ini so gigi gitu anjing besar, tapi dia tetap sabar, mungkin sakit. Coba kalau dia tidak sabar sekali aja dia terkam, pasti anjing ini akan luka atau mengalami kematian. Tapi dia sabar, ada ingin melakukan, tetapi tidak sampai untuk dilakukan. Itulah kesabaran. Ada keinginan untuk membalas kejahatan orang, ada memang ingin sekali, tapi menahan diri dan tidak pernah dilakukan. Bukan menahan diri tapi nanti kita mendapat. Tidak seperti itu. Cukup sampai menahan diri dan tidak pernah melakukannya. Itulah kesabaran. Dan kesabaran juga kita melihat dalam arti bagian-bagian firman Tuhan, kemurahan Allah. Roma 4, 2 ayat 4. Kemurahan Allah, ia menganggap sepi. Di sini, adakah ia menganggap sepi kesabaran dan kemurahan Allah? Inilah kesabaran dimaksud di bagian ini. Walaupun memang Allah segergetan melihat manusia ini yang berdosa, tapi Allah begitu sabar untuk tidak menghukum manusia. Saya dan saudara. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 16, di sini juga berbicara kesabaran Yesus. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 20, Petrus juga berbicara tentang kesabaran Allah dalam menghadapi Nuh, dan hal-hal yang lain yang bisa kita lihat. Ini hal yang ketiga, supaya kesatuan itu bisa ada di dalam kehidupan orang percaya ataupun dalam gereja kita. Dan yang terakhir, yaitu yang sudah kita tahu sama-sama, yaitu kasih. Ini beberapa arti dari kasih. Belas kasihan atau kasih yang berlandaskan pengorbanan. Orang tahu, seringkali orang dengar, apalagi kasih agape. Nah, gereja ini juga pakai nama agape. Tentunya ada latar belakang, tapi tidak perlu dijelaskan di sini sementara ini. Tapi kerinduan kami, gereja ini punya kasih bagi umatnya dan juga bagi orang lain. Belas kasih atau kasih yang berlandaskan pengorbanan. Dan kita butuh saling mengingatkan. Nah, beberapa arti dari kasih. Kebajikan yang tak dapat dihalangi. Kemudian jika kita memperlakukan seorang dengan agape, maka segala tingkah laku dan perbuatan orang tersebut tidak akan menghalangi kita untuk tetap melakukan yang terbaik baginya. Susah ini. Tapi kalau Tuhan memampukan, orang akan sanggup melakukannya. Sekalipun orang tersebut menghina atau menyakiti kita, kita tetap bersikap baik dan mengusahakan yang terbaik baginya. Memang susah ini, tapi itulah kasih agape. Sekalipun mungkin orang marah kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita harus mengusahakan untuk melakukan yang terbaik baginya. Itulah kasih di bagian ini, supaya kesatuan bisa tercapai. Itu juga yang mungkin 2014 yang banyak viral, kisah tentang Ibu Elizabeth
Diana. Kalau kita ingat ada seorang putri yang terbunuh, yaitu adik Sarah, tapi karena kasih dari Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini sehingga mengampuni sang pembunuh, Hafiz dan Sifa. Dan pernyataannya luar biasa, sebelum jenazah anaknya dimakamkan, mereka sudah mengampuninya. Sehingga seorang penulis blog, Trihan Atmoko, menulis begini: pada kasus-kasus lainnya kita akan melihat kalau kebanyakan keluarga korban pasti akan berteriak, saya minta pembunuhnya dihukum seberat-beratnya, nyawa harus digantikan dengan nyawa, harus dihukum mati. Ungkapan-ungkapan kemarahan, sakit hati dan dendam dari keluarga korban pembunuhan, hal yang lumrah kita dengar, dan kita sepertinya maklum akan hal itu. Itu suatu kewajaran manusiawi yang kita terima. Namun pada kejadian yang menimpa adik Sarah, Angelina, rasa sakit hati, rasa marah, dan rasa kehilangan yang secara manusiawi pasti berkecamuk di keluarga orang tuanya, Pak Suroto dan Ibu Elizabeth. Tapi disinilah titik pembeda bermula. Saat banyak keluarga mengalami keadaan serupa larut dalam kemarahan, dendam, dan sakit hati, keluarga Pak Suroto ini tidak. Terang iman yang dihidupi oleh keluarga memberikan jalan berbeda. Jalan aneh yang tidak banyak dipilih orang, jalan yang tidak populer, jalan yang terlihat lemah dan kalah, jalan yang terkesan bodoh, jalan yang menentang suara keras dari kesadarannya saat ini, yaitu jalan pengampunan. Tapi bukankah itu juga jalan yang ditempuh oleh Tuhan kita, Allah kita yang mengampuni kita, yang harusnya mengalami penghukuman karena dosa-dosa kita. Itulah kasih agape, kemampuan untuk menyatakan maksud baik kepada orang yang tidak mengenal kasih dan yang tidak dapat dikasihi. Kemampuan untuk menyatakan maksud baik kepada mereka yang tidak menyukai kita dan bahkan kepada mereka yang tidak kita sukai. Itulah kasih. Suatu isi dan bobot pikiran dan hati yang memaksa seorang Kristen untuk tidak pernah merasa dengki dan tidak pernah berkeinginan untuk membalas dendam. Itulah kasih. Dikala ada kerendahan hati, dikala ada kesabaran, dikala ada kasih di dalam kehidupan kita berjemaat umat Tuhan, disitulah kesatuan akan tercapai. Walaupun mungkin ada orang-orang yang telah menyakiti kita, tapi kita ingat ada kasih. Kita tidak akan mundur di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Kita akan tetap mengasihi dan kemudian bangkit melangkah bersama. Apa usaha yang harus kita lakukan untuk memelihara kesatuan jemaat? Yang berikut kita perhatikan Efesus 4 ayat 10 sampai 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi dan seterusnya. Di sini kita perlu terus diperlengkapi dan pengajaran-pengajaran untuk memperlengkapi supaya kesatuan itu bisa terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Di samping melakukan hal yang tadi, tapi kita terus juga harus diperlengkapi dengan apa? Yaitu kita tahu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia condong untuk sering belok kiri atau belok kanan, sehingga butuh terus ada firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk boleh terus mengingat-ingatkan kembali, mengulang-ulang kembali untuk kita senantiasa bersatu. Kesatuan itu ada karena itu sangat penting. Dan apa yang akan terjadi dikala kesatuan itu ada di dalam umat Tuhan, bahkan di dalam gereja kita? Kita lihat beberapa ayat. Saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang ke-13, ayat 11, dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Kita semua dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus bersama-sama dikala kita ada kesatuan. Kalau ada yang menyimpan dendam, ada yang menyimpan sakit hati, ada yang menyimpan kemarahan, tidak mungkin kita bisa melayani bersama-sama. Sedang mau berkunjung akan langsung marah, karena sakit hati marah. Mau baku apapun, dulu masih baku sapa hahi hohe, sekarang sebuah muka. Karena sehingga tidak bisa melayani, membangun tubuh, apalagi membangun tubuh Kristus. Ayat 13 di sini dikatakan menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna dalam Kristus. Menjadi orang yang dewasa. Dikala kesatuan ada, maka kita akan bertumbuh dewasa sama-sama. Tidak ada yang ketinggalan. Dan saya harap kita semua juga, jemaat GKI maupun simpatisan yang ambil bagian, tolong bisa bertumbuh dewasa sama-sama.
Tidak ada yang ketinggalan. Orang boleh dibangun bersama-sama. Kemudian yang berikut, tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang licik. Kita sama-sama tidak terpengaruh, tapi kita melangkah bersama-sama. Kalau ada kesatuan, maka dikala mungkin teman kita yang sudah terpengaruh, maka kita terus akan mengangkat dia, bukan tambah injam dan sebagainya. Tapi kita akan merangkul orang-orang yang mungkin terpeleset atau mungkin terjatuh atau terlebih tergeletak, maka Tuhan akan menarik dan mengangkat dia. Kemudian ayat 15, menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Walaupun ini berat dan sampai Tuhan kita kembali lagi pun kita belum bisa mencapai kesempurnaan Kristus, dan tidak bisa karena Dia Allah yang sempurna. Tapi kita terus berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, yang diteladankan oleh Kristus. Terus berusaha sampai tiba waktu kita. Kemudian ayat berikut, ayat 16, semua anggota tubuh itu tersusun rapi. Dikala kita ada kesatuan, maka itu akan tersusun dengan sangat rapi di bagian kita masing-masing. Seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Menjadi dewasa, kuat, dan itu semua melalui kasih. Dan bagi kita jemaat Kristus Agape Bitung, Ramania ini, tujuan yang sama, fokus yang sama. Kita bekerja bersama-sama untuk apa? Dikala ada kesatuan dalam persekutuan kita dalam gereja kita, yaitu untuk apa? Melayani sesama. Kemudian untuk apa? Memuliakan Allah. Inilah yang menjadi bagian kita, sambil orang terus bertumbuh dalam kesatuan bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Tapi kita juga boleh melayani sesama, mengangkat mereka yang sakit, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, dan di saat itu juga kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita semua tetap ada dalam kesatuan, saling menopang, saling mengangkat, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari bagian firman-Mu betapa pentingnya kesatuan. Orang percaya, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan kesatuan kami, jemaat Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Semua kami punya peran yang sama di bagian-bagian kami. Kami ditolong oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk kami terus mengingat bagian-bagian kami bahwa kami juga adalah penting dalam satu kesatuan ini untuk boleh melangkah bersama. Biarlah Tuhan menolong setiap pribadi kami semua yang hadir saat ini dan yang mendengarkan bagian firman ini, untuk kami boleh melangkah sebagai umat-Mu di GKRI Agape Bitung, bahkan sebagai umat-Mu di tengah-tengah kota Bitung ini, di tengah-tengah dunia ini, untuk kami saling menopang, mengangkat satu dengan yang lain, karena tujuan kita sama, tujuan kami sama, yaitu agar Engkau yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, teguhkan bagian firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengakui iman percaya kita. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan bagi pelayanan yang ada. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan bersama pujian Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur tak putus-putusnya menaikkan syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kami tidak bisa mengukurnya Tuhan, betapa besar, betapa luas dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan itu. Kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu terus ada dalam hidup kami, menjaga kami. Bahkan kami semua umat-Mu boleh bersama-sama Tuhan bersekutu menaikkan setiap puji-pujian kami. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan terus untuk boleh membaca firman Tuhan, boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur betapa Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh diperlengkapi oleh hamba-Mu mengisihani warungan. Kami bersyukur Tuhan yang terus memakai dia untuk menjadi Allah. Tuhan berkati dia terus Tuhan. Maka terima kasih berkat-berkat-Mu yang limpah secara materi di dalam hidup kami juga. Kami boleh memberikan persembahan walaupun tidak sebanding dengan pemberian-Mu, tetapi Tuhan dengan ketulusan kami boleh memberikan itu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan masih bisa memberi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah Tuhan krisis yang ada akibat COVID-19 ini Tuhan. Tetapi Engkau masih Tuhan berkarya dalam hidup kami, masih terus ada dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh beraktivitas, kami masih boleh melakukan banyak hal yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami terus membawa setiap pergumulan kami, setiap hal Tuhan di dalam kehidupan kami, baik kami pribadi, gereja-Mu, bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya mau mendengarkan setiap permohonan kami bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau kiranya terus memulihkan situasi pandemi COVID-19 ini. Penantian kami, kerinduan kami, setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, Engkau kiranya mendengarkan Tuhan. Setiap mereka yang sudah terpapar, Tuhan tolong berbelas kasihan, memberikan pengharapan, kekuatan dan pemulihan. Saudara-saudara kami juga yang bergumul Tuhan dengan ketidakpastian ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan.
saudara kami yang bergumul Tuhan dengan kehidupan masa depan, Tuhan terus tolong Tuhan campur tangan lewat pemerintah yang ada, dari Presiden Jokowi sampai ke jajaran, bahkan juga sampai kepada kami di Kota Bitung ini. Tuhan kiranya menolong dengan hikmat-Mu sehingga pemerintah boleh mengatur yang terbaik, kami boleh terus mengalami kesejahteraan, kami semua dilindungi Tuhan sebagai bagian dari rakyat Indonesia, rakyat Kota Bitung. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua sebagai bagian dari gereja-Mu ini. Semua orang percaya di seluruh dunia, biarlah terus boleh bersatu padu sebagaimana firman Tuhan. Punya satu tujuan, ada amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum pernah mendengar supaya boleh datang kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah gereja-gereja yang ada, masing-masing gereja secara khusus GKRI Agape Bitung dengan tujuan, visi dan misi, bahkan sasaran yang ingin dicapai semua. Tuhan kiranya tolong mampukan kami terus bersatu padu. Kami boleh meninggalkan apa yang di belakang kami, tapi kami maju dengan satu tujuan yang sama untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, punya pengharapan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan punya kepedulian kepada orang-orang yang terhilang. Tuhan tolong kami punya satu kesatuan. Kami tidak mampu Tuhan saat ego kami berbicara, tetapi kalau Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kami, kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu tolong kami setiap hati, setiap pribadi, bahkan kami juga hamba-hamba yang Tuhan percayakan, untuk ada kerendahan hati Tuhan, mau saling mengingatkan, saling peduli, bergandengan tangan bersama-sama demi Tuhan Yesus, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan iman, bahkan kami boleh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit, berkati yang bergumul Tuhan dengan ekonomi, pekerjaan, Tuhan yang hilang pekerjaan, Tuhan kiranya tolong berbelas kasihan. Berkati pengurus yang ada, berkati hamba Tuhan yang ada dengan hikmat yang menuntun, sehingga gereja ini Tuhan, ketika memulai gereja ini baru beberapa waktu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, biarlah gereja ini boleh terus bersinar bagi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur dengan jemaat Tuhan yang bersyukur dengan hari ulang tahun, tambahan usia, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan. Terima kasih. Bahkan terus mendoakan mereka yang di sepanjang minggu berjalan akan berhari ulang tahun. Tuhan terus memberkati kehidupan pribadi, bahkan keluarga. Dan secara khusus berdoa untuk saudara kami dan yang Leokom yang akan ikut tes pada tanggal 10 nanti. Tuhan yang memberkati, menolong dia supaya dengan hikmat-Mu menuntun dia untuk terus Tuhan maju dengan kekuatan, dengan pimpinan Tuhan, dia boleh melewati proses demi proses dengan baik, dan kalau Tuhan berkenan dia boleh diterima. Tuhan yang berkenan. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di sekolah teologi, Tuhan yang menolong, terus berhikmat untuk memperlengkapi diri, diperlengkapi oleh Tuhan. Yang sedang di luar daerah juga Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka semua Tuhan untuk boleh mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Untuk juga yang sedang berjuang dengan pekerjaan, Tuhan juga sebagaimana melindungi kami di sini, melindungi mereka semua. Bahkan terlebih kami memohon kepada-Mu perlindungan di dalam nama Yesus bagi kami semua yang sudah hadir, jemaat yang ada di rumah juga ikuti ibadah bersama, perlindungan dari COVID-19. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Kami sungguh terbatas Tuhan. Kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa Tuhan. Kami manusia terbatas. Kami hanya minta kepada-Mu, memohon belas kasihan-Mu, perlindungan bagi tubuh jiwa kami dari paparan COVID-19 ini Tuhan. Bagi mereka juga Tuhan yang sedang dalam penantian hasil, Tuhan juga tolong terus berharap, terus diberikan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami terus berbeban dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar sini juga Tuhan. Tolong mereka yang belum mengenal Kristus, biarlah Tuhan setiap mereka mendengar suara firman Tuhan, puji-pujian Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami bawanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan dia dalam Tuhan Yesus, dia kami berhari dengan Yesus, dan aku sangat besar sebelum kami besar jangan percobaan, lepaskan kami dari apa kau berjaya kuasa dan sama-sama. Amin.
Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh Evangelisian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pemeliharaan, perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.